Iya, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan saya di sini ingin mempresentasikan dari kelompok 9. Next. Mempresentasikan materi tentang dinasti Turki Utsmani. Next. Yang pertama yaitu proses berdirinya dinasti Turki Utsmani. Kata Utsmani diambil dari mana? Funtera author yaitu Utsman bin Abdul bin Sulaiman Shah. Didirikan oleh Utsman atau putra Atrol yang memerintahkan pada tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Pendiri Daulah Utsmaniyah ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3,5 abad. Pada abad ke-13 Masehi, mereka mendapat serangan dan tekanan dan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Sulaiman Shah atau kakek Utsman mengajak anggota sukunya untuk melarikan diri dari serbuan bangsa Mongol ke barat dan mencari perlindungan pada orang-orang Turki sejak Turki salju di dataran tinggi Asia Kecil atau Anatolia. Saat menuju ke Asia Kecil, Sulaiman Shah meninggal dunia terbenam saat menyeberangi sungai Outrat yang pada saat itu tiba-tiba pasang karena banjir besar, dan keduduknya digantikan oleh putranya yaitu Ertugrul untuk menuju ke Anatolia. Next. Yang kedua, kemajuan peradaban Turki Utsmani. Bagiannya yang pertama, aspek kekuasaan wilayah. Sepeninggal Sultan Utsman pada tahun 1326 Masehi, kerajaan dipimpin oleh yang pertama Sultan Orkhan pada tahun 1326 sampai 1359 Masehi, dan yang kedua Sultan Muradi dipimpin sejak tahun 1359 sampai 1389 Masehi. Dan yang ketiga, Sultan Bayazid 1389 sampai 1043 Masehi. Yang keempat, Sultan Murad yang kedua atau Muharram Al-Fatih 1451 sampai 1484 Masehi. Yang kelima, Sultan Salim yang dipimpin sejak tahun 1521 sampai 1520 Masehi. Dan yang keenam, Sultan Sulaiman yang dipimpin sejak tahun 1520 Masehi sampai 1566. Next. Bagian B, bidang kemiliteran dan pemerintahan. Untuk pertama kalinya kerajaan Utsmani mulai mengorganisasi taktik, strategi tempur dan kekuatan militer dengan baik dan teratur. Dengan adanya kondisi objektif yang dihadapi Turki Utsmani, para pemimpin mewujudkan negara yang berdasarkan sistem dan prinsip kemiliteran. Pecahnya perang dengan Bizantium, misalnya, mengilhami Khalifah Orhan untuk mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan militer sehingga terbentuklah sebuah kesatuan militer yang disebut Janissary atau Inkisyariah. Selain itu, kerajaan Utsmani membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan Sultan yang dibantu oleh Perdana.
Perdana Menteri yang membawahi gubernur. Gubernur mengepalai daerah tingkat 1 dan di bawahnya terdapat beberapa bupati. Untuk mengatur urusan pemerintah negara di masa Sultan Sulaiman, dibuatlah undang-undang yang diberi nama Mulk al-Abhur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Utsmani. Next. Bagian C yang berdirinya Turki Utsmani yaitu bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan budaya? Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Perisai, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Perisai, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap dari Bizantium, dan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Keilmuan dan huruf diambil dari Arab. Dalam bidang ilmu pengetahuan di Turki Utsmani tidak begitu menonjol karena mereka lebih memfokuskan pada kegiatan militernya. Sehingga dalam kahansah intelektual Islam tidak ada ilmuwan yang terkemuka dari Turki Utsmani. Yang D, bidang keagamaan. Agama adalah tradisi masyarakat. Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Dalam kajian-kajian keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis, bisa dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Karena para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham atau mazhab keagamaan dan menekan mazhab lainnya, seperti yang dilakukan Sultan Abdi Al-Hamid yang kedua. Ia begitu fanatik terhadap aliran Asy'ariyah, untuk itu ia memerintah Syekh Husain Al-Jinsyiri menulis kitab Al-Husnu Al-Hamadiyah untuk melestarikan alirannya di anutnya. Akibat lainnya adalah ijtihad tidak berkembang. Ulama hanya suka menulis dalam bentuk sarah atau penjelasan terhadap karya-karya klasik. Bagian E, bidang perekonomian. Tercatat beberapa kota yang maju dalam bidang industri di antaranya. Yang pertama, Mesir sebagai pusat produksi kain sutra dan katun. Yang kedua, Anatoli selain sebagai pusat produksi bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur, juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Yang runtuhnya dinasti Turki Utsmani. Poinnya ada dua bagian. Yang pertama, keruntuhan Khalifah Utsmaniyah sejak tahun 1566 sampai 1757 Masehi. Kenaikan Sultan Sulaiman kedua dari sejak tahun 1566 sampai 1757 Masehi telah dianggap sebagai permulaan keruntuhan Turki Utsmani dan berakhirnya zaman keemasan. Hal ini ditandai dengan melemahnya semangat prajurit Utsmani dalam pertempuran menghadapi musuh-musuh. Poin yang bagian B, keruntuhan dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, dikarenakan faktor internal. Karena luasnya wilayah kekuasaan serta buruknya sistem pemerintahan, heterogeneitas pendudukan dan agama, penguasa yang
tidak cakap dan merosotnya perekonomian. Yang kedua, faktor eksternal. Pemberontakan Janissary dan tumbuhnya gerakan nasionalisme. Mungkin sampai sinilah yang dapat saya presentasikan dari kelompok 9. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan atau salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.